ngomongkeun duit, omat ulah paciwit-ciwit. Ngomongkeun duit, tong make hate sulit. Ngomongkeun duit, ayo urang kabeh bangkit. Ngomongkeun duit, omat ulah paciwit-ciwit. Ngomongkeun duit, tong make hate sulit. Ngomongkeun duit, hayu urang kabeh bangkit. Ngomongkeun duit, omat ulah paciwit-ciwit. Ngomongkeun duit, tong make hate sulit. Ngomongkeun duit, hayu urang kabeh bangkit. Alhamdulillah ya bang ya. Lain di ketika rumah yang berangkat udah rame, beda jeung di YouTube. Alhamdulillah. Atur nuhun Kampung Palas tempatna. Jadi ayeuna teh urang heula di nana oge urang teh kudu assalamualaikum heulanya. Berarti bahasana mah bebas berartinya. Da urang mah orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Menyampaikan Lain kan biasa karena kudu kieu. biasa terakhir bang. Alhamdulillah di kesempatan malam ini ketemu lagi di acara Duit Dunia Iwan Fals terkini. Hadir setiap minggu malam jam 8 biasa untuk Jangan lupa ya. Jangan nanti kieu, nanti urang teh node ka 17. Bagus, nanti node ka 17. Jeung aya nanti urang teh event teh nyata si tema nanti urang teh event teh nganjang kadua, nganjang teh nyata ka Kamapas, kampung Kamasan. Malum Kamasan, mah ada. Kamasan Kampung Palas. Kamasan di oge Kampung Palas Kamasan. Itu Kampung Palas teh ting kumaha gitu nya. Ting orang-orang apa Palas, ting kumaha we gitu nya. 08. Oh benar, jadi ngajar Kamasan Kampung Palas 08. Nah, ai 08 naon tah? Urang tanya gitu. Urang tanya. Lain itu beda kos surat wae. Gimana beda? Beda kan. Jadi istimewa urang gitunya ngahaturkeun lah meunya. Ngahaturkeun nuhun ka anu sasarumping gitu. Jeung itu urang teh ngabring di tim duit teh ngabring di Bandung teh sapara kanca anu bahasa ieu mah. Aya jeung hasib-hasibna nya alhamdulillah Pak RT datang di RT di Kampung Rock and Roll. RT Arman. Jadi bedana teh kieu aya di dieu mah kan Kamasan Kampung Palas. Jadi lamun di duit mata di dunia Iwan Fals terkini kampung teh Rock and Roll sudah segitu Pak RT. Nah, jadi alhamdulillah Pak RT na aya Hansip Hinyai bilang aya. Hansip Hinyai lagi dibawa gitu. Cianjur eta jauh jepolan eta. Nya, Hansip lagi di Cianjur jauh gitu. Tah, mangko ieu nya ieu kusabab nya da urang teh nanya gitu ngamunya. Urang ngamu ari tuan rumahna eueuh gitu. Jadi urang babarengan urang kitu urang panggil cenah aya hosna Kamasan, hosna Kampung Palas, ampun apa we Kang Topik, mangga kapaya Kang Topik. Kang Topik. Nah, itu ari Kang Topik mah rada tenang gitu. Jadi urang teh mau bangun cobras gitu tah. Batur itu. Batur. Aku itu. Cik. Oke, mungkin saya terlebih dahulu mengaturkan banyak terima kasih
untuk reng-rengan dari ngomongkan duit yang telah bersilaturahmi, berkunjung dan mendukung kegiatan daripada Kampung Pales. Mungkin Panginten Kang, Kumaha teh? tidak semua yang hadir di sini tahu duit itu apa, terus berasalnya dari mana, ya. Dan supaya lebih jelas dan lebih banyak diketahui, boleh dibuka dulu untuk masyarakat di sini. Jadi kita itu di duit sebenarnya saya tuh kurang pas kalau untuk ngomong karena ada yang lebih berhak itu Bos Ojon sebenarnya. Cuma ini mah untuk supaya yang ada di Kampung Pamasan, Kampung Pales tahu bahwa duit itu intinya kita tuh ajang silaturahmi fans Iwan Pales gitu ya, penggemar Iwan Pales. Jadi duit itu dunia Iwan Pales terkini. Makanya di acara ini kita intinya ada ajang silaturahmi, terus tahun depannya ada info penggemar gitu kan. Jadi info untuk penggemar Iwan Pales. Jadi setiap dan kita hadir untuk yang ada di Kampung Pales, kita offline ya, offline dulu karena kita lagi offline setiap minggu malam jam 8, berarti malam Senin. Jadi yang untuk rekan-rekan yang ada di sini, masyarakat Kampung Pales bisa nonton di malam Senin kita kami. Boleh juga mungkin bisa disebutkan untuk akun media sosialnya supaya di sini bisa mengikuti. Kalau untuk akun media sosial sama, untuk Facebook ngomong ke duit, IG ngomong ke duit, dan untuk channel YouTube-nya ngomong ke duit juga. Nah jangan lupa di subrek ya, di subrek, di link itu dicomeng dibagikan gitu kan, ditonton gitu. Nah, Oh, siap. Dicomot, Bang. Hah? Yang dicomot. Coba tuh beda deui. Encan, mengaca. Karena comoteun wae di dieu comoteun tah. Ada lagi nang di kampung mah gitu kan ya. Tuh rak kita terang. Deui mah boh deui. Tapi itu tuh rak kan teh wawas. Lae di rumah sih kan halo di kampungnya. Mohon. Ya alhamdulillah tuh. Bisa aja hujan wae kan. Cai kemana Cai? Nah, entah mah di dieu gitu tuh hujan. Tapi kan di Cianjur kehujanan. Jadi mah alhamdulillah halo tapi ini nama penonton seger itu aya 200 nanya langsung gitu. Alhamdulillah. Oke, begini kan, berbarengan dari silaturahmi ngomongkan duit ke sini, bahwa kita ngegelar Kampung Pales season 6 dengan mengangkat tema Kampung Pales 08 bersama Yatim Piatu. Juga iya. ada pembahasan tentang sejarawan Ibu Inggit. Oh iya Ibu Inggit. Jadi kan supaya kita bisa lebih tahu dan bisa lebih silaturahmi, izin dulu Ya, untuk ya. bisa menghadirkan beliau narasumber yang akan Ya silakan di boleh kepada Kang Itik gitu. Kang Inggit. Siap. Nah iya Kang, iya teh salah satu Kumaha gitu Kang sejarawan. atuh ah. Alhamdulillah. Kang Kiting. Ya. Iya. Oke, mungkin Kang Iting bisa dikenalkan terlebih dahulu tentang Kang Iting tersendiri dalam mengangkat atau mempelajari sejarah tentang Ibu Inggit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampurasun. Rampes. Atur nuhun ka Kampung Pales 08 abi tos namanya diajak kolaborasi di komunitas 3x4M Teras Matawalang oge. Atur nuhun oge ka Abang sebagai podcast dari ngomong duit dunia Iwan Pals terkini nya leres mun. Jadi abi teh nama asli nama Mangopit Andi Waluyawarca. Kami asli nage Nami tos aslina. edan. Itu Tapi, coba. tapi karena ciri khas atau nabi identitas menyebab abi teh rambutna keriting. Jadi di leutik teh sok digeroan kiting. Jadi aya ieu Bang, aya cerita nu naonnya sebenarnya pikaseureun oge. Jadi abi pas alit umur 5 tahun teh resep pisan main toktak terang Bang. Tongkraknya naon tah? Eta badminton nu ku awi geuning. Oh, iya kan bahasa di dia tongkrak. Ya. Tahu misalkan di Cianjur mah itu tuk. Oh tukar. Oh ya. Da beda awi beda suaranya. Jadi kita make awi main pingpongan piring budget gitu tuk. Dulu
bulu tangkis badminton. Tok gitu mah. Oh tukang si anjir ngomong aja aya carita nu lain. Wah, lebih ngeri deui. Karena di umur 5 tahun haben we di lapangan kitunya main toktak. Ras dulur abi ninggal abi gulungna gali main toktak. Anggeus we ngaran lapangan ieu PBIT. PBIT teh singkatan mah Persatuan Bulu Tangkis Ikatan Toktak Kumaha Ai. Oh, eta. Tidinya abi disebut we itinya. Oh, abi ayeuna teh jadi ngadamel komunitas sareng perencangan sadayana perihal tentang seni dan budaya juga jalur-jalur antropologi nyaman karena kuliah notabene di ISDI sareng Putrina Babe mang Putrina Babe di antropologi. Nah, ras di ngabangun komunitas eta abi oge aya hiji komunitasnya eta Mata Holang. Di Mata Holang eta abi belajar sejarah perihal Bu Igi salah satu contohnya ras perihal sejarah-sejarah Bandung yang belum banyak orang ketahui gitunya. Ya. Menarik oge ternyata sejarah Bandung teh tiba heula dugi ka ayeuna moal aya eureun naon ngabahas Bandung mah di budayana, di sejarahna atanapi di musikna, senina atanapi di komunitasna. Ya, mungkin ingin bertanya sedikit tentang Ibu Ingit gitu ya. Mangga. Dan jadi mungkin di sini pun banyak yang masih belum tahu atau belum ngerti siapa itu Ibu Ingit dan apa hubungannya dengan Kamasan. Mungkin itu kan. Jadi siapakah Ibu Ingit dan apa peran Bu Ingit bisa sampai Kamasan ini dikenal orang banyak karena Bu Ingit itu asli dari Kamasan. Ya, sebenarnya untuk ngebahas sejarah Ya. aya cucu angkat dari Bung Karno jeung Bu Inggit ayeuna masih ada sebenarnya mah namanya Pak Tito Asmara Hadi. Beliau anak dari Ibu Ratna Juami dengan Asmara Hadi ya sebagai suaminya. Beliau yang selalu menemani Bu Inggit ketika pembuangan ke Ende, lalu ke Bengkulu, lalu Bu Inggit sampai meninggal pun diurusnya sama Bu Ratna Juami. Dan cucunya Pak Tito Asmara Hadi masih ada. Sekarang Pak Tito berhalangan hadir karena mungkin beliau ada urusan yang lain. Enggak, hatur nuhun. Aya bahan sidinya. Jadi kita penting kan emangnya detik. Kalau mau diem mah nanti dia ya sejarah. Ya, sejarah pasti. Tapi ada pengalaman ejek gitunya Ejek. cerita. Ieu teh harita teh tina aisna tidak gor gitu terasa teh. Maka gitu karena yang soal becinanya. Nuhun Pak Anci. Hatur nuhun. Kang Asih. Tuh bakal dilanjutkan. Ya, ada Pak Tito. Terus Abi banyak belajar darinya komunitas eta Mata Holang. Dan manehanana ternyata komunitas Mata Holang itu telah membuat suatu deklarasi gitu nyaman. Ada yang namanya Bulan Cinta Ibu Inggit Garnasi bertepatan bulan Februari. Jadi sebulan penuh biasanya komunitas Mata Holang buat acara peringatan Bu Inggit mah karena Bu Inggit lahir pada tanggal 17 Februari ini. Berarti ya udah kelewat ya? Ya, tanggal 17 kamari baru dakte ngajak ke pasareana di Porib mah. Di Porib teman-teman juga di sini bisa untuk datang ke tempat pemakaman Bu Inggit. Di sana ada narasi-narasi sejarah, ada foto-foto yang Bu Inggitnya ya, ketika beliau masih hidup. Di sana lengkap lah. Boleh main di sana dan ada juga penjaganya. Jadi penjaganya udah puluhan tahun mah ngajaga sosok Bu Inggit dugi ke ayeunanya. Tapi itu lokasinya alamatnya bisa dikasih tahu. Alamatnya di TPU Porib di Kopo Caklat Caringin mah ya, Pasar Caringin di Pekerjaan pinggir jalan dah aya si Patilasana gitu nya. Oke. Selanjutnya Free. Ini paling bensin unggul. Untuk selanjutnya ngopi apa tuh?
Enggak. Bagaimana kisah Ibu Igit sampai bisa menikah dengan Bung Karno? Bener. Jadi nah ya aya rasa waas kalius gitu mah nya di cerita perkenalan awal Bung Karno. Jadi pada saat itu Bung Karno sudah menikah sebenarnya mah Ya. dengan anak dari tokoh Sarekat Islam Cokro Aminoto. Anaknya beliau namanya adalah Utari. Namun Bung Karno menganggap pada Ibu Utari itu seperti adiknya mah, Ya. karena tidak dilandasi dengan rasa kasih sayang atau cinta gitunya. Anjeuna dinikahkeun, dijodohkeun ku Pak Cokro Aminoto pada tahun 1920-1921. Bung Karno teh melanjutkan studinya ke Bandung, ke ITB nya anjeunna teh tahun 1921 kalau nggak salah. Datang ke Bandung, kebetulan karena suami dari Bu Igit pada saat itu Bapak Haji Sanusi, beliau adalah salah satu tokoh Sarekat Islam di Bandung. Jadi dititipkan ku Pak Cokro Aminoto sebagai mertuana namanya mah, mertuana untuk ngekos di rumah Pak Haji Sanusi di Bandung. Nah, pas awal ninggal Bung Karno, Bu Igit tos terang ieu teh, wah ini adalah aya mahasiswa nu bade datangnya ka imahna. Anjeunna salah satu sosok nu jago berpidato, ras oge parlente gitunya mah, pakaianna tos necis di kapungkurna teh emang dengan baju putih-putihnya, lalu dengan khas pejuang gitu ya, dengan peci bludru warna hitamnya. Datang ke dan Bu Igit pada saat itu pas bisa aya di Lawang Panto mah. Pas bisa di Lawang Panto aya lewat aya sorot cahaya ti pekerna. Bu Igit teh emang namanya salah satu perempuan yang sangat cantik mah ya pada zamannya, karena sampai dia disebut Inggit gitu ya. Dan sebenarnya mah namanya mah Garnasi dari orang tuanya mah, tapi karena beliau cantik, dia tuh adalah sosok seniman juga sebenarnya Bu Igit ya mah. Sosok seniman dari Kamasan ini ya, dari tanah Kamasan ini. Beliau salah satu penari, dan ketika misalnya dia buka topeng tariknya, dan senyumnya terlihat oleh masyarakatnya langsung ngalungkeun duit nyawer itu nyawer beberapa ringgit yang dikasihkan masyarakat kepada Bu Igit. Saringgit teh di hitungan pada mata uang Belanda gulden lumayan cukup besar pada saat itu teh. Bu Igit teh selalu dikasih uang ketika misalnya dia berjalan kemana kepada masyarakat karena kecantikannya itu. Dan Bung Karno pada saat itu datang ke rumahnya Pak Haji Sanusi, dia langsung melihat dengan apa yang tadi diceritain mah, si badanna teh ramping pisan mah. Wanoja Sunda lah kumahanya, dengan rambut disanggul Mojang Bandung dengan rambut disanggulnya, lalu memakai samping dan kabayana gitu makanya. Bung Karno langsung melihat itu ada salah satu ada satu perasaan gitu ya yang beliau rasakan. Nah, Bu Igit juga sebenarnya udah tahu sosok Soekarno dari ceritanya, dan sebenarnya pernah melihat ketika ada acara di Surabaya dengan Haji Sanusi itu, melihat sosok Bung Karno berpidato. Nah, pada saat itu mulailah benih-benih cinta, perkenalan Bung Karno dan Bu Igit itu sekitar 2 tahun ya. Jadi ada satu momentum, karena Pak Haji Sanusi mas sebenarnya udah sepuh ya Mang ya, udah sepuh. Anjeuna sering di luar rumah, beliau salah satu penyuka hobi biliar gitunya mah, karena Haji Sanusi mah menak lah gitunya. Dan Bu Igit selalu berdiam di rumah sendirian gitu. Pada akhirnya Bung Karno selama ini sering curhat, bercerita keluh kesah terhadap Bu Igit, bagaimana pergerakan, lalu masa-masa kuliah yang sungguh berat gitu ya. Akhirnya banyak bercerita kepada Bu Igit, dan akhirnya ada satu momentum Bung Karno teh kumahanya sangat tertarik dengan sosok Bu Igit, karena Bu Igit memiliki jiwa keibuan gitu ya.
Selain jadi ada 3 kesukaan Bung Karno dari Bu Inggit adalah jiwa keibuan, jiwa rasa kerabatnya karena sering ngobrol bareng, dan jiwa kasihnya sebagai seorang kekasih gitu. Pada akhirnya tahun 1923 Bung Karno dan Bu Inggit resmi menikah. Pada saat itu Bung Karno menceraikan istrinya Utari, lalu Haji Sanusi memberikan sosok Bu Inggit kepada Bung Karno karena mempercayai bahwa Bu Inggit bisa menemani sosok Bung besar ini untuk menjadi tokoh atau apa ya, menjadi pemimpin bangsa. Jadi Pak Haji Sanusi sudah melihat bakat-bakat Bung Karno gitu. Oke, Oke, jangan kemana-mana, tetap di Duit Dunia Iwan Fals terkini. Ngomongkeun duit, oh mak ulah paciwit-ciwit. Ngomongkeun duit, tong make hate sulit. Ngomongkeun duit, ayo urang kabeh bangkit. Duit Dunia Iwan Fals terkini. Nah, kan tadi kan berhubung menanyakan tentang duit awalnya seperti apa, karena kan saya sebagai co-host, jadi lebih jelas kita panggilkan host yang satu lagi gitu ya. Oh, istilahnya yang ininya Kang Ojon. oke, mungkin ini yang akan jadi utama di malam hari ini, duit juga ya. Kumaha Kang Ojon aman? Alhamdulillah. Tapi Kang Kiting, Ibu, Abang Gaing, alhamdulillah sehat. Dan hari ini yang tadi dari Muhammad Tua itu udah rintik hujan. Tapi karena niat dan semangat, alhamdulillah akhirnya di sini kita nyaman lah. Betul. Boleh dilanjut ya kan sebentar? Siap. Kembali ngebahas dulu kemasan yang punya pahlawan begitu besar ya. Bahwa tadi yang sudah disiarkan di layar, bahwa Ibu Inggit itu mengalami perceraian. Yang ingin ditanyakan, berapa lama Kak Ibu Inggit berumah tangga dengan Soekarno, dan apa alasannya sampai bercerai seperti tersebut? Nah, ini ada satu narasi sejarah sebenarnya yang harus lah ya, upami si bahasa Sundanya mah ya. Jadi ada cerita sejarah tentang perjalanan cintanya Bung Karno, Bu Inggit, dan perjalanan cinta Bu Inggit kepada Bung Karno. Jadi selama 20 tahun Bung Karno dan Bu Inggit itu apa ya, tidak pernah mengalami kaya, tidak pernah mengalami miskin gitu ya. Dia tuh salah satu perempuan tangguh gitu ya. Dia pengusaha. Jadi Bu Inggit ketika Bung Karno pada saat itu memfokuskan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin bangsa. Nah, Bu Inggit lah dari sebagai tulang punggung keluarga pada saat itu. Jadi selama 20 tahun pernikahan banyak sekali cerita-cerita Bu Inggit sampai beliau menjadi tukang jamu. Jadi Bu Inggit ada melan jamu, Kang Ojon. Bu Inggit ada melan jamu, ras ada bedaknya, bedak kanggo uang nate dipasikeun kanggo Bung Karno. Selain eta oge Bu Inggit ada salah satu perhiasan Bu Inggit sampai dia menjual semua perhiasannya untuk perjuangan Bung Karno dalam agar Indonesia itu merdeka gitu kan ya. Nah, Kang Kiting, kalau dari Ibu Inggit sama Pak Soekarno itu mempunyai anak berapa, Kang Kiting? Untuk Bu Inggit sama Bung Karno sebenarnya dia tidak dianugerahi anak, Kang Ojonnya. Jadi tapi Bu Inggit mengangkat anak dari kakak kandungnya. Ada Bu Ratna Juami salah satu contohnya. Jadi Bu Ratna jadi anak angkat dari Bung Karno dan Bu Inggit, dan beliau juga menjadi anak yang
paling disayangi oleh Bung Karno. Jadi ada suatu ketika Bung Karno di penjara Bancai, panggungnya jadi nah Bu Inggit teh taramawa Burana Juami atau biasanya disebutnya Omi pada saat itu tuh. Nah Omi teh diajakan wae padahal abi teh nya kangen gitu nya hoyong ningal Omi. Bu Inggit kenapa tidak ngajak karena Bu Omi itu sedang sakit tipes man pada saat itu tuh. Karena sakit tipes jadi Omi tidak bisa dibawa, pada akhirnya Bung Karno kenapa ya Omi ini gak pernah diajak, dan Bu Inggit sebenarnya gak ngejelasin karena pengen menjaga rasa kekhawatiran Bung Karno terhadap sosok Omi ini. Pada akhirnya beberapa kali pertemuan tidak diajak, akhirnya Bu Inggit mengajak Omi, dan ternyata Omi itu dengan badan yang sudah bajunya bagus namun badannya jadi kecil gitu ya karena kehidupan pada saat itu. Akhirnya Bung Karno merasakan keprihatinannya kepada keluarganya. Ada beberapa cerita Kang Ojon. Jadi Bu Inggit sampai dia tuh puasa selama 2 hari, Kang Ojonnya untuk agar si perutnya kempes gitu maknya kempes. Dia tuh menyelipkan buku requestana Bung Karno di stagena teh nya mah meh teka tinggal ku penjaga sel pada saat itu, karena Bung Karno membutuhkan buku-buku hukum pada saat itu untuk yang akhirnya Bu Inggit mengumpulkan uang mencari-cari buku untuk bisa dibawa dan dibaca oleh Bung Karno. Akhirnya buku tersebut, dari kumpulan buku tersebut Bung Karno menulis tentang Indonesia menggugat pada saat itu. Diselipkeun di stagena meh teka tinggal ku si penjagana. Terus aya nu lucuna Bu Inggit Bung Karno teh butuh 600 gulden kalau nggak salah ya. 600 gulden untuk memberi kepada penjaga-penjaga sel tersebut. Bu Inggit tidak habis pikirnya Bu Inggit tetiasa sare sa malam eta untuk memikirkan gimana 600 gulden untuk bisa lolos dari penjagaan si iya nanya nu ngajaga selna. Akhirnya anjeunna nyelipkeun koin-koin uang-uang golden itu di kue Nagasari mah. Jadi ku anjeunna dilebetkeun kue-kue Nagasari, terus akhirnya dipasihan ka Bung Karno dengan syarat dengan kodenya Bu Inggit, Kus, panggilan akrabnya Bu Inggit terhadap Bung Karno, Kus, ieu Nagasari tong dibikin kasasahannya ieu mah kanggo engkus we nyalira. Padahal di dinya teh aya si duit-duit eta nya. Akhirnya bisalah 600 gulden itu bisa sampai kepada Bung Karno. Begitu ininya ya, kuatnya Bu Inggit. Jadi itu ya peranan Bu Inggit untuk memerdekakan di bawah Pak Karno itu sangat besar sekali. Karena mungkin Pak Karno juga waktu itu banyak istrinya bukan karena nafsu. Beda dengan Bagaing, Ibu zaman-zaman ayeuna mudah-mudahan Pak RW mah telahnya. Mudah-mudahan Pak RW. Karena beda. Jika zaman Rasulullah istrinya banyak beda. Gitunya Pak Karno beda. Jeung nu zaman ayeuna ge kan topik itu jelas beda lahnya. Karena salah satu Soekarno istrinya banyak itu alasan untuk kemerdekaan, dan dipilihnya Bu Inggit karena membawa juga. Jadi sebetulnya ketika di Kamasan itu banyak darah pahlawan lah. Jadi kalau orang sini menyia-nyiakan keberaniannya, menyia-nyiakan egonya itu sangat bertentangan kan. Karena ketika di satu daerah itu ada pahlawan minimal aura. Dia pernah menginjakkan kakinya, menghisap udaranya, itu terbawa sampai sekarang kan. Karena namanya juga Kamasan, kalau dibilang cekurang nama Kamasan lah ya. Jadi bukan berupa emas lah. Di Kamasan ini sekarang emas itu nggak ada yang tertimbun, tapi jiwa-jiwa generasi mudanya itu kan. Itulah yang kita serap, dan mungkin Kamasan juga kita pun baru tahunya sekarang lah gitu ya, bahwa Bu Inggit itu asli dari Kamasan atau dibesarkan di Kamasan. Bahkan saking besarnya itu yang di jalan
yang mau ke ITS itu ada jalan integrasi. Ya. Bahkan yang di Astana Anyar itu ada museumnya juga. Iya. Rumah bersejarah Bu Inggit. Teman-teman juga dari Kamasan bisa datang ke Yayasan Bu Inggit ya. Dan rumah bersejarahnya di Jalan Ciakel nomor 8. Di situ ada peninggalan-peninggalan Bu Inggit dan rumah yang dulu ditinggali Bu Inggit gitu ya. Jadi mungkin itu kan Diding. Kebetulan saya juga tinggal di Jalan Muhammad Toha. Dan mungkin siapa yang tidak kenal Muhammad Toha, beliau adalah salah satu pahlawan dari kota Bandung yang mengkobarkan Bandung Lautan Api juga. Jadi mungkin jiwa-jiwa teman-teman, kebetulan kita penggemar Iwan Fals, jalurnya ada di jalur pahlawan, kita Jalan Muhammad Toha, lanjut juga ke Kamasan itu jiwa-jiwa pahlawan kan Taufik. Jadi mudah-mudahan dulu pahlawan itu berjuang, sekarang kita pun sedang berjuang untuk menyatukan generasi muda, regenerasi, jangan sampai kampung Fals ini mungkin matilah. Iya, benar. Kita harus jalan, kita harus membuktikan Kang Giting. Kenapa kita bikin duit? Karena saya ingin orang Bandung itu untuk ukuran Nusantara itu kita menjadi barometer, menjadi pionir di segala bidang Kang. Benar. Dan kita juga minta supportnya, alhamdulillah bulan-bulan ini mau deklarasi mobil juga Kang Taufik. Mobil itu jadi mobil Fals lah. Yang punya mobil yang beruntung itu nanti bisa digabung. Dan saya inginkan ketika kita berjuang itu Bandung itu tetap menjadi barometer di dunia Fals. Untuk motornya kita sudah ciptakan, Fals manianya ciptakan, ormasnya kita dari Bandung itu banyak lah. Pendiri OI se-Indonesia itu 309-nya itu dari Bandung. Jadi se-Indonesia itu paling banyak itu dari Bandung untuk pendiri OI. Dan ketika ada kampung Fals pun menjadi satu terobosan lah. Mudah-mudahan kampung Fals ini yang ada darah juangnya Ibu Inggit ini bisa membawa Kamasan, bisa membawa kabupaten, bisa membawa Jawa Barat, dan menjadi Indonesia. Indonesia harus tahu bahwa di Kabupaten Bandung itu ada kampung Fals yang syarat dengan kegiatan positif. Begitu ya, Kang Ozon. Dan mungkin satu lagi ya, Kang Giting. Apa kesan yang paling berkesan dari Bu Inggit tentang Kamasan? Jadi Bu Inggit itu selalu membawa narasi identitas tentang personalnya sebagai Wanoja Sunda gitu ya. Wanoja Sunda mah pantang untuk di Bandung, dan itu adalah salah satu kutipan Bu Inggit, narasi Bu Inggit yang sangat elegan gitu ya. Ketika banyak perempuan pada saat itu melihat sosok nomor 1 di Indonesia, Kang Ojonnya, Bu Inggit ketika pengen dimadu dengan Ibu Fatmawati, dia untuk kos ai manehmun misalna non dek nikahkeun Fatma mah mending ceraikeun abi embung di madu, pantang orang Sunda, Wanoja Sunda di madu. Eta salah satu narasi ketika Bu Inggit padahal sudah di ujung tanduk pada tahun 1943 perceraian Bu Inggit. Berapa tahun lagi Bung Karno mendeklarasikan tentang proklamasi dan beliau menjadi satu tokoh nomor 1 di bangsa ini, tapi Bu Inggit mengalah pada saat itu karena Bung Karno menginginkan sosok anak gitu ya dari keturunannya. Itu Bu Inggit selalu membawa tentang Sunda, tentang Kamasan, lalu tentang periangan gitu ya di sosoknya. Dan beliau adalah salah satu tokoh yang menjaga tentang budayanya, emangnya budaya tentang kainnya, penampilannya, lalu cara berbicaranya, dan beliau selalu membawa bahasa Sunda kemana-mana ketika misalnya ke Bengkulu lalu ke Ende. Jadi Kamasan harum karena Bu Inggit, dan Kamasan mesti membuat harum bukan hanya Bu Inggit tapi mungkin manusia-manusia lainnya gitu ya. Amin. Betul. Nah, mungkin Kang Ojon ya. Sekarang giliran Kang Ojon ya. Dari awal ke sini gitu Kang Ojon ya, sampai Kang Ojon mau gitu bersilaturahmi ke sini dan siaran ngomongin duit di sini.
kesan apa dari Kang Ozon dan kawan-kawan tentang Kampung Pala saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kekemasan lah. Kalau kau datang, hatiku senang, berbunga-bunga. Bulan dan bintang terangi malam, sehabis hujan saling bicara, tukar cerita, berbagi rasa. Aku di sini tetap di tepi, masih bernyanyi. Dunia sedang dilanda kalung, alam semesta seperti merintih. Kau dengarkan, aku tak bisa untuk tak peduli, hati tersiksa. Aku bersumpah untuk berbuat yang aku bisa. Harus ada yang dikerjakan, agar kehidupan berjalan wajar. Hidup hanya sekali, wahai kawan. Aku tak mau mati dalam keraguan. Bulan dan bintang terangi malam, sehabis
Tanam, 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 kita menanam. Tanam pohon kehidupan, kita tanam masa depan. Tanam, 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 kita menanam. Jangan lupa disiram yang sudah kita tanam. Siram, 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 yuk kita siram. Apa yang kita tanam, ya mesti kita siram. Tanam-tanam pohon kehidupan. Siram-siram sirami dengan sayang. Tanam-tanam-tanam masa depan. Benalu-benalu kita bersihkan. Biarkan anak cucu kita belajar di bawah pohon. Biarkan anak cucu kita menghirup udara segar. Biarkan mereka tumbuh bersama hijaunya daun. Jangan biarkan mereka mati dimakan hama kehidupan. Tanam, 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 siram, tanam, tanam, tanam. Hey! Tanam, 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 siram, tanam, tanam, tanam. Tanam, 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 siram, tanam, tanam, tanam. Hey! Tanam, 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 siram, tanam, tanam, tanam. Tanam-tanam pohon kehidupan. Siram-siram sirami dengan sayang. Ulah macimit-cimit Tanam-tanam tanam Ngomongin masa duit. depan. Ngomong make hati sulit Benalu-benalu Ngomongin duit kita Ayo singkir. orang kabeh bangkit Tanam-tanam pohon kehidupan. Siram-siram sirami dengan sayang. Tanam-tanam tanam masa depan. Benalu-benalu kita bersihkan. Biarkan anak cucu kita belajar di bawah pohon. Biarkan anak cucu kita menghirup udara segar. Biarkan mereka tumbuh bersama hijaunya daun. Jangan biarkan mereka mati dimakan hama kehidupan. Tanam, 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 kita menanam. Tanam pohon kehidupan, kita tanam masa depan. Tanam, 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 kita menanam. Jangan lupa disiram yang sudah kita tanam. Tanam, 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 siram, tanam, tanam, tanam. Hey! Tanam, 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 siram, tanam, tanam, tanam. Tanam, 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 siram, tanam, tanam, tanam. Hey! Tanam, 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 siram, tanam, tanam, tanam. Tanam, tanam, tanam. Tanam, tanam, tanam. Tanam, tanam, tanam. Karena hatiku mengatakan kamu yang paling mengerti di antara yang mengerti. Mengembara memahami makna cinta, mengurai kata di lautan jiwa.
berkah menuntun. Doa terbaik untukmu ku sampaikan lewat lagu. Bertambah usiamu, bertambah hati muliamu, semakin bijaklah kamu, semakin welas asihlah. Dunia sekadar mampir, gemerlapnya menyilaukan, toh akhirnya kan menyingkir, menjadi lukisan, menjadi nyanyian, menjadi puisi, menjadi cerita, dan lalu semuanya sirna. Selamat sejahtera, semakin tua semakin bersinar, bahagia selamanya, sehat sentosa, begitu pun kita. Doa-doa terbaik untukmu, wahai temanku, bahagialah kamu, bahagialah selalu seumur hidupmu. Selamat ulang tahun, semoga berkah bertambah usiamu, bertambah hati muliamu, bertambah hati muliamu. Tanam, 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 kita menanam, tanam pohon kehidupan, kita tanam masa depan. Tanam, 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 kita menanam, jangan lupa disiram yang sudah kita tanam. Siram, 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 yuk kita siram apa yang kita tanam, yang mesti kita siram. Tanam-tanam pohon kehidupan, siram-siram sirami dengan sayang. Tanam-tanam-tanam masa depan, benalu-benalu kita bersihkan. Biarkan anak cucu kita belajar di bawah
cucu kita menghirup udara segar. Biarkan mereka tumbuh bersama hijaunya daun. Jangan biarkan mereka mati dimakan hama kehidupan. Tilu. Ngomongkeun duit, omak ulah paciwit-ciwit. Ngomongkeun duit, tong make hate sulit. Ngomongkeun duit, ayo urang kabeh bangkit. Ngomongkeun duit, omak ulah paciwit-ciwit. Ngomongkeun duit, tong make hate sulit. Ngomongkeun